Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Daud adalah raja yang hebat, tetapi dia juga adalah raja yang paling jahat. Khususnya ketika dia mengambil Batsheba, dia paksakan seks. Dan bahkan ketika hamil, Daud bunuh suami wanita itu, Uriah. Padahal Uriah adalah seorang tentaranya yang setia, tulus, dan sangat mencintai Daud. Sungguh kejam, keji, dan bejat Daud. Begitu berdosanya Daud sehingga kalau kita perhatikan, satu dosanya itu membawa Daud melanggar 10 hukum Allah. Antara lain yang pertama, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Daud tunduk dan taat kepada nafsu seksnya. Dia rendahkan Allah pencipta. Itu jahat. Yang kedua, hukum jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Daud mencetak gambar telanjang Batsheba dengan memikir-mikirkannya di dalam hati. Itu jahat. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Daud pemimpin umat Tuhan jelas mencemarkan kemuliaan nama Tuhan. Itu jahat. Hukum keempat, ingat hari Sabat supaya kamu menguduskannya. Perzinahan dan pembunuhan Daud adalah pelanggaran Sabat. Bagaimana bisa? Karena sekalipun kita tidak tahu apa dia melakukannya pada hari Sabat atau tidak, tetapi Sabat adalah tanda ikatan cinta kita kepada Allah pencipta. Dan perzinahan Daud mengkhianati hubungan cintanya dengan Tuhan. Itu jahat. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dosa Daud jelas mencemarkan kehormatan keluarganya, orang tuanya. Itu jahat. Hukum keenam, jangan membunuh. Daud memerintahkan pembunuhan terhadap Uriah, tentara yang membanggakan dia. Itu jahat. Hukum yang ketujuh, jangan berzinah. Daud meniduri istri orang lain. Itu jahat. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Daud mencuri istri Uriah. Itu jahat. Hukum ke-9, jangan berdusta. Saudara, Daud bersikap menipu, tidak jujur, berpura-pura dan mengelabui Uriah dan orang banyak. Itu jahat. Hukum ke-10, jangan kamu menginginkan milik orang lain. Daud sangat menginginkan istri tetangganya dan itu jahat. Disinilah Daud tampil sebagai seorang raja, pemimpin umat Allah yang paling jahat. Tetapi saudara, sangat aneh tetapi luar biasa. Ada satu mazmur yang ditulis khusus sehubungan dengan peristiwa kejahatan Daud itu. Mazmur 51. Ini adalah lagu ungkapan pertobatan Daud terhadap peristiwa yang jahat itu. Perhatikan kata-kata Daud. Untuk pemimpin biduan, mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 12. Jadikanlah, ciptakanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, Allah kita sungguh dahsyat. Dia maha kuasa dan maha pengampun. Pengampunan ilahi membuat kita menjadi tidak bersalah secara hukum. Dan itu menghasilkan perubahan yang besar yang mencapai bagian yang paling terdalam dari diri kita. Pengampunan Allah menghasilkan ciptaan baru. Sangat menarik oleh karena kata kerja Ibrani bara muncul dalam Mazmur 51. Itu artinya menciptakan dan bara itu digunakan untuk Tuhan. Karena hanya Allah yang dapat menciptakan dan menciptakan kembali
Dan hanya Allah yang dapat menciptakan kembali hati kita dari yang sangat jahat menjadi bertobat dan berubah menjadi indah dan penuh kebaikan. Saudara, Tuhan dapat mengampuni Daud atas perzinahan, penipuan, dan pembunuhannya. Tuhan pasti akan mengampuni kita dari dosa apapun. Datanglah kepada Tuhan dengan roh pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan siap menciptakan kembali hidup kita untuk menjadi suci, penuh kebaikan, dan penuh keindahan. Itu keren.